Halo teman-teman, selamat datang dan bergabung kembali di channel Ari Drifto yang membahas mengenai road trip, kuliner, jalan-jalan, penginapan, dan juga otomotif. Serta saya ucapkan terima kasih atas dukungannya selama ini ya. Selamat datang di Kuliner Gabut episode 3. Halo teman-teman, selamat datang dan bergabung kembali di channel Ari Drifto. Hari ini adalah hari Minggu, tanggal 16 Agustus 2026. Rencananya itu kami akan melakukan perjalanan kuliner gabut nih teman-teman. Buat yang belum tahu kuliner gabut itu apa, jadi kuliner gabut kita akan jalan-jalan explore tempat-tempat kuliner yang kita belum pernah kunjungi, tapi tanpa menginap ya teman-teman. Kalau road trip itu kan ibaratnya kita harus menginap gitu ya, jadi ini beda ceritanya. Kebetulan ini adalah episode 3. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 5.45. Jadi kita masih belum tahu ya sampai saat ini kita akan mau ke Cianjur atau mau kuliner di Bogor. Karena memang ada dua tempat nih yang ingin kita kunjungi, tapi memang kita harus pilih salah satu ya. Mengingat hari ini adalah long weekend. Karena kan hari Senin itu 17 Agustus masih ini ya, masih tanggal merah gitu teman-teman. Jadi biasanya di puncak itu sering banget terjadi kemacetan nih, walaupun pagi-pagi seperti ini. Nah, nanti lihat saja situasinya seperti apa. Kalau memang memungkinkan kita melewati jalan raya puncak, kita rencananya sih akan kuliner di daerah Cianjur. Tapi kalau memang nanti pun sudah macet ya, tidak kondusif, sepertinya sih kita akan ke Bogor saja. Sementara demikian, lanjut lagi nanti ya. Jadi ceritanya itu kita akan coba melewati jalanan reguler yang bawah ya teman-teman. Biasanya kan kita kalau mau ke Bogor, ke Bandung ataupun kemana pun itu biasanya kan kita selalu lewatin gerbang tol Cempaka Putih ya. Nah kali ini agak berbeda. Saya akan tunjukkan bagaimana cara-cara ekonomis apabila ingin melaju ke arah Bogor ataupun nanti ingin menuju ke arah Cikampek Bandung gitu ya. Jadi tidak perlu membayar tol teman-teman. Ini kita masih berada di jalan yang bawah tol ini ya, yang Insinyur Wiyoto. Tepatnya kita di Rawamangun nih. Oke, saat ini kita akan segera memasuki ya tol yang gratis itu. Di depan kita tuh tadi kalau kelihatannya teman-teman sebelah kiri itu ada karpet merah yang di aspal itu. Jadi aspalnya itu berwarna merah. Jadi itu maksud dan tujuannya adalah untuk sebagai lajur prioritas untuk transportasi umum ya teman-teman, khususnya Transjakarta. Jadi kalau misalkan ada mobil pribadi gitu ya, kebetulan berpapasan dengan bus Transjakarta itu, jadi bus Transjakarta mendapatkan prioritas. Kita akan ke kanan ya. Ini yang tadi saya bilang ya teman-teman, ini jalan tolnya tidak berbayar alias gratis. Biasanya kan kalau kita memasuki gerbang tol tuh pasti ada transaksi ya. Di sini tidak ada transaksi. Jadi nanti kita akan tappingnya lagi itu entah di Bogor ataupun nanti di Ciawi. Nanti lihat aja perkembangannya. Saat ini kita sedang melaju di ruas tol Jalan Jagorawi. Jagorawi adalah Jakarta Bogor Ciawi. Merupakan jalan tol pertama kali yang dimiliki oleh Indonesia ya teman-teman. Oke, di samping sebelah kiri kita adalah bus Transjakarta ya teman-teman. Kebetulan dalam video ini adalah bus dengan rute Blok M Bogor. Jadi untuk teman-teman yang dari luar daerah, sekedar diketahui Transjakarta memiliki layanan integritas yang bersambung dengan wilayah-wilayah sekitarnya, termasuk tadi Bogor ya. Jadi untuk yang dari Bogor itu bisa menuju ke Jakarta hanya dengan membayar tarif 3.500 teman-teman. Dan untuk di jam-jam kerja seperti jam sampai dengan jam 6 pagi gitu ya, itu ada diskon sih sampai dengan Rp2.000. Pada kesempatan kali ini, saya juga ingin mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81.
Tentunya harapan saya sebagai masyarakat biasa, semoga Indonesia ini kedepannya semakin adil, makmur, dan sentosa. Semoga juga warga-warganya semakin bahagia ya. Serta harapan saya, semoga lapangan pekerjaan di Indonesia ini semakin dipermudah, teman-teman. Jadi tanpa memandang batas umur gitu ya. Karena memang saya kan hampir setiap hari di jalan gitu. Saya suka melihat orang-orang yang walaupun sudah umurnya semua sudah tua gitu ya, tetapi semangatnya itu masih menyala gitu. Jadi amat sangat disayangkan karena keterbatasan umur, jadinya ya hanya pekerja yang gitu-gitu saja. Di harapan saya semoga kedepannya lapangan pekerjaan Indonesia semakin dipermudah dan juga tanpa memandang batas umur. Serta di kesempatan kali ini juga saya ingin mengucapkan prihatin dan juga berduka cita ya atas bencana alam yang melanda Indonesia. Saat ini sedang terjadi bencana ya di daerah Flores, NTT sana. Semoga para korban ataupun keluarga yang sedang berada di sana diberikan ketabahan dan juga kesabaran. Semoga semua ini cepat berlalu ya. Karena informasi yang saya dapat juga, saya belum tahu sih valid apa enggaknya. Jadi info yang saya dapat itu masih terjadi gempa susulan katanya, kecil-kecil begitu. Yang terakhir, harapan saya semoga Indonesia ini semakin maju juga ya sektor bidang pariwisatanya. Karena kalau saya beberapa kali ke daerah-daerah yang selain Pulau Jawa gitu ya, sebetulnya banyak potensi wisata yang bagus, tetapi sayangnya tidak didukung dengan infrastruktur yang mendukung gitu. Jadi harapan saya semoga kedepannya Indonesia semakin mendunia lagi untuk sektor pariwisatanya. Kita akan melewati nih gerbang tol Ciawi 1. Tarif tolnya itu cukup membayar 7.500. Ya betul. Bayangkan ya, kita dari Jakarta itu hanya perlu membayar 7.500 untuk bisa melewati jalan tol ini, atau bisa kita menuju ke arah puncak. Saat ini waktu menunjukkan pukul 7.00. Nah, kita sudah berada di Jalan Raya Puncak ya. Jadi kita sepertinya akan menuju ke kuliner bubur ayam Cianjur nih teman-teman. Karena kalau boleh jujur saya udah lama juga ya pengen makan bubur ayam Cianjur sebetulnya. Tapi informasinya nih sekitar masih 2 jam katanya. Gak apa-apa, kita juga jalan-jalan ya, kita nikmatin aja setiap kilometernya. Pada pukul 7.45 kami diperintahkan untuk berhenti sejenak agar lalu lintasnya bisa lebih lancar dari atas ke bawah. Di jam 8.02 ya, kita sudah dipersilakan untuk jalan ya teman-teman. Jadi betul, tadi memang diberlakukan satu arah untuk yang naik ke atas. Jadi sambil menghabiskan kendaraan yang turun, kita ditahan dulu nih.
tuh tadinya. Gapura apa ini? Tahu lah ya gapura apa. Kita sekarang di jam 8.26 nih, masih mencoba buat turun ke daerah Cianjur ya. Halo botol kecap. Botol kecap aku minum. Ini tempat terindah nih Moy buat papi sama mami Moy. Berarti botol kecapnya aku minumin semuanya sampai habis. Waduh, ntar kumuh lagi. Biarin. Kita berada di Cipanas. Ini pusat keramaian, pusat kotanya nih. Di sebelah kanan kita adalah Istana Cipanas. Seperti biasa ya, kita kalau lewat jalan sini ini pasti selalu macet, gak pernah lancar gitu. Karena memang banyak juga sih persimpangan. Ada tapal kuda itu. Mungkin zaman dulu itu kali ya, kayak semacam tempat buat kuda sih, kandang gitu. Sekarang jam 9.04. Di jam 9.27 nih kita sudah tiba di Cianjur sepertinya. Tapi tadi nama tulisannya sih lampu gentur. Ternyata di sini ada tilang elektronik juga nih. Jadi yang jangan main HP, pastikan pakai sabuk keselamatan. Dari sini kita sekitar 9 menit lagi nyampe nih tempat tujuan. Kita dari sini belok ke kanan nih. Tuh ada tulisannya tuh ya, Tauco Cianjur. Tauco apa ya? Itu makan buat masak. Oh yang buat masak, nggak tahu Yang lah. mama suka bikin. Oh, Dulu masak tauco. maksudnya itu makanan, minuman. Makanan. Tapi gambar kayak botol tadi ya bentuknya. Jadi kan kayak bumbu. Oh kayak bumbu. Ya ya. Jadi mungkin di sini terkenal dengan pembuatan tauco kali ya. Di sini berada di Jalan Haji Agus Saleh. Rame ya? Oh ini gereja. Kirain tadi tempat-tempat kuliner. Di sebelah kanan ada ATM BCA. Masih ada beca. Sebelah kanan ada Wismi. Ini kayak semacam restoran apa ya? Kan bami-bami gitu. Saat ini waktu menunjukkan pukul 9.32. Saya dan keluarga, ya ngomong-ngomong saya, istri, Ade Armandio sama kakak Lena ya. Kakak Mira di rumah aja katanya, lagi nggak pengen jalan-jalan, jadi kita berempat. Jadi sekarang nih ceritanya kita sudah berada di Cianjur nih teman-teman. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal video, kita tuh kan rencananya pengennya kuliner gabut kan, entah ke Bogor ataupun ke Cianjur. Ternyata pas tadi kita lewat itu jalan tolnya masih lancar nih teman-teman yang ke Cianjur. Jadi kita memutuskan ya sudahlah, tidak apa-apa, kita ke Cianjur saja. Karena kan kalau Bogor kan ibaratnya masih terjangkau ya, masih tidak terlalu jauh dari Jakarta. Kalau Cianjur kan agak lumayan. Yang ini saya sampaikan adalah barangkali teman-teman saya nih ya, subscriber ada yang berasal dari Cianjur misalnya. Salam kenal, mohon izin melintas. Terima kasih sudah like, komen, dan subscribe ya. Jadi sekarang nih saya masih melaju ya di Jalan Haji Agus Saleh, agak lumayan macet. Sekitar 4 menit lagi lah kita sampai. Jadi di sini banyak nih yang parkir-parkir ya. Karena memang di sini kan pusat keramaian sepertinya. Tauco Cianjur nomor 1, Cap Minyong. Buatan Nyonya Tasmah ini kita nggak sengaja ya, lagi bermacet-macetannya di sini. Apa? Saya sih boleh jujur, sangat seneng banget gitu loh kalau kita ke tempat yang baru. Karena mendapatkan pengalaman baru, suasana baru, tentunya objek wisata baru ya. Jadi kita parkirkan kendaraan kita di sini ya. Soalnya saya juga nggak tahu nih kalau di depan itu ke kiri
bisa nggak gitu ya buat parkir mobil. Jadi lebih baik cari aman aja gitu. Di jam 9.44 ya teman-teman, saya sudah tiba nih di Bubur Ayam Sampurna teman-teman. Ini di kawasan yang tadi saya sampaikan ya, di depan tadi. Sebelah kirinya adalah tukang gigi. Ini adalah Bubur Ayam Sampurna nih. Nanti akan saya ambil ya dari jauhnya. Bubur Ayam Sampurna. Di sini menjual juga nih teman-teman. Ada es krim duren, es teler duren, sop buah, es alpukat, sop buah, es jeruk. Lengkap ya di sini ya. Kita masuk deh. Sini ada mie ayam juga teman-teman. Nanti kalau penasaran bisa dipaus saja ya. Bubur Ayam Sampurna. Tapi legend di Cianjur ya. Ada beberapa orang-orang terkenal juga tuh. Jalan Haji Agus Salim. Oke, jadi saya sudah tiba ya di Bubur Ayam Sampurna. Jadi ceritanya itu kan saya kan pengen makan bubur ayam Cianjur ya teman-teman. Tadi berdasarkan informasi dari penjualnya, jadi buburnya sudah habis. Ada 1 jam lagi nih. Nah, saya sekarang masih galau nih antara menunggu saja atau mungkin makan menu yang lain dulu gitu. Tapi sepertinya sih karena belum sarapannya, kita mau mencoba menu yang lain aja dulu gitu. Nanti perkembangannya gimana masih belum tahu ya, apakah kita tetap menunggu makan untuk bubur Cianjurnya atau mungkin mau lanjut kemana lagi. Jadi saya memesan menu yang lain dulu nih. Saya pesan mie ayam ceker nih teman-teman. Daripada kelamaan ya, karena memang ini jam 10 nih kita belum sarapan. Ini apa namanya? Iya, ini slime tadi SVC. Oke, kamu bikin sendiri nih Moy. Kok bisa sih rapi kayak begini? Emang iya. Pinter loh kakak Lena loh. Ih. Udah kan udah main, sekarang makannya datang makan dulu ya. Oke. Ya udah lapar makan dulu. Ya. Ini adalah mie ayam bakso ceker ya. Jujur, walaupun saya agak sedih sebetulnya ya tidak bisa mencoba bubur ayam Cianjur. Tapi dengan adanya menu ini, saya bisa dibilang cukup puas lah teman-teman ya. Karena ini sausnya ya, bisa dibilang sedikit mengingatkan saya waktu saya masih zaman-zaman SMP nih. Ini otentik banget nih, sausnya enak, saya suka. Dan juga dari segi tekstur mie-nya ya, sangat apa sih ya, lembut sih kalau saya bilang. Terus ada apa namanya tuh, yang kayak ini nih, kayak gini-gini nih, saya suka juga nih teman-teman. Jadi walaupun saya tidak mencoba bubur ayam Cianjur, tapi dengan ada menunya saya suka sih. Arman Jo, apa? Arman makan daging apa? Tapi bukan itu ayam. No, nggak boleh. Arman makan daging apa? Ayam. Udah tiganya teman-teman. Buburnya sudah akan disajikan ya kepada pelanggan. Jadi saya menunggu saja akhirnya. Ayam. Oke, jadi ini Ibu Negara pesan es krim durian katanya nih. Ini ada parutan kejunya juga ya. Nanti deh kita cobain rasanya kayak gimana. Teman-teman, akhirnya kesampaian ya. Ini adalah bubur ayam Cianjur.
Cuman sayangnya tadi saya kan pengennya tuh ada telur setengah matang ya, cuman tadi tidak ada lagi, habis. Apa deh, saya cobain aja gini. Nanti akan sharing nih sama kakak Lena ya, sama istri saya. Jadi karena buburnya sudah siap ya, jadi saya memesan untuk 1 mangkok aja nih, untuk sekedar menghilangkan rasa penasaran saya. Karena kan tadi nanggung juga ya kalau kita langsung pulang. Jadi saya pikir mau apalah, cobain aja. Nah, jadi kalau berbicara bubur nih, ada yang tim diaduk sama enggak katanya. Saya tuh nggak tahu ya asal muasal itu dari mana, tapi kalau saya pribadi sih kan bubur nggak diaduk ya kalau saya pribadi. Oke, sambil mencoba dulu ya. Kita sudah selesai nih ya untuk mencoba tadi bubur ayam sama ininya. Ini adalah nama kawasannya Bumiro, teman-teman. Sini ada penjual apa nih ya? Jual beli uang koleksi, uang penuh. Buah lontar sebelah kiri tuh tadi lihat, udah jarang-jarang kalau di Jakarta. Sini masih ada ternyata. Di arah Ancol. Oh, di mana? Ancol. Oh, di sebelah kanan buah lontar lagi tuh. Iya bener, tadi kata istri saya bilang kalau di Jakarta sebenarnya ada sih, tapi nggak semua tempat. Tapi kalau teman-teman yang ingin makan buah lontar, itu di dekat pintu masuk Ancol sama keluar Ancol tuh ada, teman-teman, dia gerobak gitu tuh. Namun kalau untuk wilayah lainnya ya kayak Jakarta Timur, kayaknya saya nggak pernah lihat ada deh. Jadi kalau yang pengen di Jakarta gitu ya, pengen buah lontar, nah di sebelah kiri tuh buah lontar tuh ya, kelihatan nggak? Di Jakarta ada di sekitaran Ancol, teman-teman. Jadi di jam 11.00 ya teman-teman, kita tadi sudah menikmati hidangan dari bubur ayam Sampurna. Jadi pas saya datang itu kan maunya kan bubur ayam Cianjur, ternyata lagi habis, sedang dalam proses pembuatan, ya sudah tidak apa-apa. Akhirnya saya mencoba tuh mie ayamnya ya, bakmi ayam bakso ceker, itu enak juga tuh teman-teman. Bumbunya tuh yang sausnya ya itu mengingatkan saya waktu saya masih masa-masa SMP tuh, jadi otentik banget, khas dari kampung-kampung daerah gitu ya. Gak lama kemudian ternyata buburnya sudah datang. Akhirnya ya sudahlah, kita tunggu saja gitu kan, mumpung lagi di situ daripada bolak-balik. Nah, setelah datang saya mencoba kan. Kalau boleh jujur, rasanya itu saya sepertinya kurang dapat secara maksimal, teman-teman. Kenapa demikian? Karena kan kalau saya ini tipe kalau orang kalau makan bubur ya itu nggak diaduk, teman-teman. Jadi kalau bubur ayam Cianjur itu kan mecinnya kan ada di atas ya bumbunya gitu. Jadi rasanya ya nggak maksimal kalau nggak diaduk. Tapi nggak apa-apa lah, saya tetap menikmati sih. Rasanya masih oke gitu. Terus saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada warga Cianjur ya atas keramahannya. Tadi saya datang mau masuk ke warungnya tuh ada Bapak Satpol PP. Itu dia ramah banget. Ya apa sih namanya ya, kayak bertegur sapa gitu, padahal saya nggak kenal. Jadi memang seramah itu sih kalau orang-orang Sunda ya, Cianjur itu. Dan sekarang ini ceritanya saya akan menuju ke arah pulang, tetapi saya masih mau mampir beberapa tempat nih. Maksudnya kan kalau tadi kita berangkat dari Jakarta kan ke arah Cianjur lewat Jalan Raya Puncak ya teman-teman. Nah, sekarang saya sepertinya akan mencoba nih untuk ke Jakarta melalui Padalarang dulu teman-teman, karena kalau boleh jujur saya ini udah 5 tahun lebih nggak lewat jalanan ini. Saya juga penasaran kira-kira ada nggak ya sesuatu hal yang baru gitu, atau menemukan nanti kuliner-kuliner baru atau tempat wisata yang baru yang saya tidak tahu gitu ketinggalan. Sementara demikian dulu, kalau misalkan nanti di depan ada yang perlu saya sampaikan, saya ambil lagi deh videonya. Tugu Kuda Kosong Cianjur, Polsek Sukaluyo. Kita masih lurus terus.
11.35 nih, sudah tiba di jembatan apa namanya ya, saya lupa ini. Tapi sih nama di sini webnya Sasak Raja Mandala. Ini kayaknya salah satu tempat ikonik juga nih kalau untuk anak-anak motor atau mobil yang ini touring, sekedar untuk karena pemandangannya bagus gitu, sungai gitu ya teman-teman ya. Kita berada di Cipatat nih teman-teman, yang mau ke arah Padalarang. Ini saya juga nggak tahu ini buah apa ya, penasaran sih. Oh gitu. Jadi apa katanya? Buat besok. Oh, buat besok lembek gitu. Mau coba beli aja Pak? Coba aja kali, suruh mama aku aja. Jadinya katanya 25.000 nih teman-teman. Sawo Balanda. Sawo Balanda. Sawo Belanda. Mau satu aja. Udahlah kita coba deh. Yang buat besok. Buat besok. Jadi ini bisa buat besok katanya ya, dimakannya gitu ya. Satu ikat itu 25 ya udahlah. Karena penasaran kita beli aja udahlah, apa-apa ya. Mumpung masih di sini nih. Sambil mencobanya teman-teman ya. Ini katanya sawo Belanda ya. Saya juga nggak tahu nih rasanya kayak gimana. Karena setahu saya ini memang ini pengalaman pertama kali nih saya makan kayak ginian. Iya. Kamu ini pengen kamu 2 hari. Rasanya kayak manis, Kayak manis itu manis. agak sepet. Tapi teksturnya tuh kayak ubi gitu ya. Iya kan emang tadi katanya kayak ubi. Kayak ubi. Ih, Kak Lena. Ini teh. Makasih teh. Ya sama-sama. Oke lah kalau begitu. Kita lanjut lagi perjalanan ya. Makasih ya. Masih di sekitaran Cipatat sepertinya nih. Kita masih mengikuti jalan. Oke, kita mampir sebentar di sini. Ada penjual mainan-mainan zaman dulu nih. Saya penasaran mau beliin nih buat Ade Armandio. Di jam 12.46 ya. Saya menyempatkan mampir di kios Tape Bu Yati. Sini saya membeli mainan ini nih teman-teman nih. Ini mengingatkan saya pada masa kecil saya nih teman-teman. Saya beli ini buat Ade Armandio. Saya menyempatkan beli ya teman-teman ya buat Ade Armandio nih. Jadi tadi saya sudah menyempatkan mampir ya untuk membeli mainan truk-trukan itu yang dari kayu. Jadi memang di daerah sini nih terkenal dengan kerajinan pembuat mainan dari kayu, baik itu truk ataupun dari bis gitu ya teman-teman. Karena saya tuh jadi teringat masa kecil saya kalau boleh jujur. Jadi bisa dibilang masa kecil saya tuh cukup bahagia ya, karena saya sangat dimanjakan saat itu. Saya masih ingat banget. Video ini juga saya ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih saya kepada almarhumah ibu saya dan bapak saya masih hidup ya sampai sekarang, si bapak. Jadi saya sangat bersyukur dan terima kasih karena masa-masa kecil saya tuh sangat bahagia banget, gak bohong. Jadi setiap saya lewat sini, bapak saya selalu udah mampir beli katanya. Jadi banyak kenangan-kenangan yang lumayan indah sih kalau saya lewat di sini. Walaupun saat itu saya masih kecil, tapi saya masih mengingat lah beberapa ya. Jadi waktu masa kecil saya itu ya sering lewat jalanan sini, karena kan memang dulu kan bapak masih aktif abdi negara ya, bertugas. Jadi saat itu kami punya tempat tinggal di daerah Sukabumi, dan kebetulan bapak berdinas di pendidikan daerah Bandung ya, jadi memang harus lewat sini gitu. Karena kan memang jalan tercepat untuk bisa menuju ke arah Bandung. Jadi tadi itu sudah saya belikan ya mainan untuk Ade Armandio. Tentu sebetulnya ada beberapa alasan
mengapa saya membelikan Adi Armanjo mainan yang kayu-kayuan itu. Yang pertama, saya itu merasa memang Adi Armanjo ini seperti mewarisi hobi dan sifat saya gitu ya teman-teman. Adi Armanjo ini sangat suka mainan-mainan bentuk yang kayak truk, bus, traktor. Nah, jadi saya pikir, Adi pasti senang sih, kebetulan lagi tidurnya sekarang. Dan alasan lainnya adalah saya sebetulnya sih kalau jalan-jalan gitu ya, kemanapun itu, pengennya sih bisa membeli oleh-oleh, entah makanan ataupun barang-barang souvenir gitu. Karena kan secara tidak langsung mendukung perekonomian warga sekitar ya teman-teman. Sebab kalau bukan kita siapa lagi yang mendukung perekonomian di sini. Sebab kan kalau wisatawan asing sepertinya agak nggak mungkin ya kalau beli truk-trukan kayak begitu. Maksudnya kan besar juga gitu, bawahnya juga repot. Karena sepengalaman saya seumur hidup di sini nggak pernah sih lihat ada bule gitu ya beli mainan yang kayak truk-trukan kayak gitu. Jadi memang pasar targetnya adalah orang-orang domestik nih. Jadi saya sangat berharap dimanapun teman-teman berada, ketika sedang berjalan-jalan daerah yang baru gitu ya, saya sih berharap teman-teman bisa ikut membantu juga perekonomian warga sekitar. Mari kita dukung negara kita sendiri. Ya. Setelah membeli mainan untuk Adi Armanjo, itu banyak ternyata. Yang lebih kecil. Di sini semakin banyak nih teman-teman nih. Jadi sepanjang jalan tuh banyak yang menjual, sebelah kiri atau kanan. Jadi itu tadi saya sempat muter balik ya, karena kan khawatir udah tidak dapat lagi untuk tempat mainannya. Ternyata makin ke atas nih makin banyak yang menjual. Nah, lanjut. Jadi setelah membeli mainan ini untuk Adi Armanjo, sepertinya sih saya akan menuju ke arah pulang Jakarta saja. Ini Google Maps-nya juga sudah saya arahkan untuk masuk tol di mana ya? Di Padalarang sih sepertinya. Jadi menurut peta digital itu kita membutuhkan waktu sekitar 2 jam 9 menit nih untuk bisa sampai ke Jakarta. Namun saya belum tahu pasti apakah nanti di depan kita akan mampir kemana misalnya atau kemana ya. Nanti saya berkabar lagi deh teman-teman. Atau enggak setidaknya nanti kalau sudah mau mendekati gerbang tol misalnya di Padalarang ya. Kita mampir sebentar di Panco teman-teman. Roti bakar. Di jam 13.12 ya, saya mampirnya teman-teman di Roti Bakar Panjo. Sini sangat rekomendasi nih. Saya pengen coba yang ini katanya di mozzarella. Saya pengen coba katanya. Ada menu-menunya, nanti silakan teman-teman dilihat saja ya. Oke, jadi setelah tadi mampir ya ke Roti Bakar Panjo, sebetulnya saya dan istri cukup kaget ya, ternyata di Padalarang tuh ada gitu. Karena sebetulnya waktu pas beberapa hari yang lalu kan saya sempat ke Bandung ya, cuman gak saya bikinkan video YouTube-nya. Dan ternyata tuh enak sih roti bakarnya. Sekarang saya akan terus melaju nih di mana ya, jalan ini ya, pokoknya jalan nasionalnya. Roti Bakar Panjo rasa tuna mozzarella. Coba kita buka. Wah, ini kayaknya enak banget sih. Kita pas Bandung kemarin nggak beli ya? Beli. Oh beli. Ternyata udah beli kemarin. Cuman karena rasanya enak jadi beli lagi nih. Mumpung di sini ya, sekali lewat. Coba. Nah, sekarang nih kita tetap melaju di jalan apa ya tadi ya? Ya apa, ke jalan inilah ya, jalan utama sih. Kenapa? Karena kan marka jalannya itu berwarna kuning ya di sebelah kanan teman-teman kalau kelihatan. Jadi kalau jalan markanya berwarna kuning itu artinya menandakan kita sedang melewati jalan nasional menghubungkan jalan kota ke kota lainnya. Sih sepertinya tidak lama lagi akan memasuki jalan tol ya. Ya betul. Jadi kalau misalkan pengen roti bakar Panjo sudah pulang tanggung dari Bandung ya, bisa nih dari keluar tol tidak jauh teman-teman.
Kita akan memasuki apa ini ya? Oh, gerbang tol Padalarang Timur. Kita mainkan. Sini tarif tolnya berapa ya? Seperti ini hanya tapping saja. Betul, di sini hanya tapping saja. Kita ke arah kiri, ke arah Jakarta. Jadi saya sudah memasuki jalan tol Cipularang ya teman-teman. Sementara saya akan menikmati perjalanan dulu di sini. Nanti saya berkabar lagi ya kalau sudah di tol gerbang tol Kalihurip kalau tidak salah. Sementara demikian dulu. Kita mampir sebentar nih teman-teman di jam 13.46. Tadi rest area berapa ya? Nah, tadi saya catat di teks yang seperti biasa di bawah. Toilet ya. Kamu toilet dulu sebentar kakak Lena nih ya. Kita akan segera memasuki gerbang tol Kalihurip Utama 6 di jam 14.54. Berapa ya? Rp72.500 teman-teman. Jakarta Cikampek. Layang MBZ. Jadi kita sudah di jalan layang MBZ ya teman-teman ya. Kita akan segera masuki ya jalan layang MBZ di jam 15.15 tadi ya. Kalau ada yang bertanya kok lama banget sih dari tadi baru nyampe di sini. Nah, jadi ceritanya tuh tadi kita di kilometer 97 kan sempat berhenti ya untuk keperluan toilet, dan juga tadi ada beberapa tempat oleh-oleh yang memang ada saja di Bandung. Kebetulan tadi ada di rest area tersebut. Tadi apa namanya? Tiramisu. Choco tiramisu? Namanya tiramisu. Oh, tiramisu. Jadi itu cuma ada di Bandung ya. Bahkan di PRJ aja waktu itu tidak ada. Depan ada. Tapi antri. Oh iya benar-benar. Jadi di PRJ itu ada. Kembali lagi. Jadi tadi ya di pukul 15.15 kita sudah tiba di jalan layang MBZ nya teman-teman. Kalau ada yang bertanya kenapa kok lama banget sih baru nyampe di MBZ jam segini gitu ya. Jadi ceritanya di kilometer 97 kan kita tadi sempat berhenti ya untuk keperluan toilet tadi kakak Lena. Kebetulan beli cemilan juga tadi di situ, dan ada satu produk oleh-oleh dari Bandung, tiramisu. Itu hanya ada saja di Bandung teman-teman. Tapi di rest area tersebut tadi ada, ya udahlah kita beli nggak apa-apa. Kebetulan kan kakak Mira suka ya. Jadi kita beli oleh-oleh karena kan kakak Mira nggak ikut. Nanti di depan berkabar lagi deh untuk gerbang tol Halim 2 kalau tidak salah ya.
jam 15.44 ya. Kita sudah turun dari jalan tol Layang MBZ di kilometer 8. Jadi tidak jauh dari sini, nanti kita akan segera memasuki gerbang tol Halim 2 ya. Sementara demikian dulu. Jam 15.49 kita sudah mendekati ya gerbang tol Halim 2. Sini tarifnya berapa ya? 11.000 ternyata, buat tulisannya tadi di atas. Selamat datang kembali ya teman-teman. Waktu menunjukkan pukul 15.53. Kita masih di tol ya. Tapi sih kemungkinan besar kita nyampe di rumah nanti sekitar jam mungkin 16.20 kali ya. Karena kan nggak jauh sih dari gerbang tol juga. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih pada teman-teman tentunya yang telah mengikuti video saya dari awal sampai akhir. Terima kasih juga saya ucapkan kepada warga Puncak Bogor. Kita tadi sempat berhenti di sana ya, sempat membeli 99. Saya ucapkan juga terima kasih kepada warga Cianjur atas keramahannya, serta yang terakhir pada warga Padalarang. Kami sangat bersyukur ya, trip episode kuliner gabut kali ini kita akhirnya dilancarkan, tidak ada kendala sedikit pun, tidak ada insiden, dan saya sangat berterima kasih. Tentu juga harapan saya semoga video ini bisa menjadi kenang-kenangan ya untuk Ade Armanjio kalau kamu nanti sudah besar ya. Nanti kalau kangen papi tinggal nonton aja videonya sama kakak Lena juga ya. Ya Moe. Nanti kalau udah besar kangen nonton aja video ini ya. Ya halo teman-teman. Jadi yang terakhir itu saya ucapkan juga Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81. Semoga semuanya ke depan semakin membaik ya. Sekian untuk video kali ini. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman ya telah menonton video saya awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode kuliner gabut berikutnya. Mainan buat Arman nih. Jadi kan tadi dia kan masih tidur ya. Nah, sekarang dia nih, lihat nih. Armanjio. Ada Armanjio sini. Wih. Sini. Nah, ada Armanjio baru tahu nih dapat mainan ginian. Kamu suka tidak? Suka. Kalau suka cium apa dong? Cium. Apa Armanjio? Ih, suka. Suka tidak? Suka. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di episode lainnya.